Ngarang Ratibul Haddad yang dibaca di majelis ini, bahkan yang membacanya beliau jamin meninggal husnul khotimah. Amin. Asal istiqomah. Kalau pengen mati husnul khotimah, jaga Ratibul Haddad dengan istiqomah. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca Ratibku ini, maka saya akan jamin dia akan meninggal ala husnul khotimah. Karena di dalamnya terdapat doa-doa yang dilantunkan dari manusia yang sangat suci, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan dikumpulkan oleh Imamul Haddad hingga kita mudah untuk membacanya. Maka jaga istiqomah tersebut. Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad ini Sahibul Ratib, yang mana selalu kehidupannya untuk menuntut ilmu, gak bosan dengan ilmu. Kalau kita mungkin majelis ilmunya seminggu sekali, terkadang sebulan sekali, terkadang setahun sekali, ataupun terkadang kalau moodnya enak hadir majelis ilmu, kalau moodnya nggak enak hadir majelis yang lain. Alhamdulillah. Tapi orang-orang soleh menjadikan majelis ilmu ini sebagai dawa, sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi mereka-mereka yang mendapatkan penyakit. Cari obatnya di sini. Ya, Al-Habib Abdullah bin Umar Syadri, beliau mengatakan, saya kalau mencari obat penawar bukan di apotik. Saya kalau mau mencari obat penawar di majelis ilmu, nahdur biniyati syifa. Saya hadir dengan niat mendapatkan penyembuh dan penawar. Itulah orang-orang soleh. Kalau kita lihat juga bagaimana beliau Imamul Haddad Sahibul Ratib itu, ya, dari umur 6 tahun belajar, tapi belajarnya mengamalkan apa yang dipelajarinya. Umur 6 tahun sudah bisa sholat sunnah nafil mutlak 200 rakaat. Nafil mutlaknya ini, sholat nafil mutlak itu yang tidak terkait dengan waktu ataupun sebab. Kalau terkait dengan waktu itu ada namanya sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Kalaupun terkait dengan sebab, ada sebabnya, sholat duha, ada sholat witir, ada sholat tahajud dan lain-lain. Selain sholat itu beliau istiqomahkan, ada juga sholat nafil mutlak, yang mana kalau kita pun sholat bisa, cuma niatnya usolli lillahi ta'ala, Allahu akbar, niatnya gitu saja. Ya, umur 6 tahun berapa rakaat? 200 rakaat. Bayangkan 200 rakaat umur 6 tahun. Kalau anak kita 6 tahun, ya, bukan 200 rakaat, 200 video YouTube. Itu anak kita. Makanya anak-anak kita ini gak jadi wali kutub, tapi jadinya wali YouTube. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rubah keadaan kita insyaallah. Ya muhammil ahwal, hawil halana ila ahsan ahwal. Ya, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan anak-anak kita seperti itu? Ajak anaknya dalam hadir majelis ilmu. Ajak anak tersebut untuk hadir daripada majelis-majelis sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau anaknya ingin menjadi anak yang soleh, solehkan dulu kita. Karena anak pasti melihat kebiasaan orang tuanya. Orang tuanya senang sholat berjamaah, pasti insya Allah anaknya senang dengan sholat berjamaah. Abahnya Imamul Haddad ini namanya siapa? Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Gak lepas, selalu menjaga perkara berbuat sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai-sampai beliau mengatakan, ma min sunnatin allati sannaha rasul illa wa arjukan amirtu biha, atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Tidak ada sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali saya telah melakukannya dari keseluruhan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaannya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dulu Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu di kota Tarim itu tidak dikenal. Bahkan dalam riwayat dikenalnya itu setelah beliau meninggal dunia, baru tahu orang tentang kewaliannya Imam Al-Haddad. Makanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ini ada cerita ya. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi salah satu murid dekatnya beliau, pengarang dari kitab Rislatul Jami'ah. Bilang kepada Imam Al-Haddad, wahai guru, ini orang-orang di Tarim nggak tahu kemuliaannya dengan Allah. Maka beliau apa? Jangan ngomong ke orang lain. Ya. Kalau seandainya ini orang tahu tentang kemuliaanmu, maka mereka akan datang berbondong-bondong. Mereka orang-orang yang tinggal di Tarim ini berbondong-bondong mencium tanganmu dan belajar dari beliau. Kalau kita justru cari kenalan orang, kalau kita justru cari followersnya orang, kalau kita cari orang mengemari kita, tapi kalau orang-orang soleh tidak memaksakan orang untuk jadi followersnya dia. Tapi suatu saat mereka yang gak kenal akan menjadi followersnya para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kita dapat berkahnya mereka orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah beliau yang menghadap saya berhadap sampai pernah suatu saat datang keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam kitab Syarhul Ainiyah disebutkan tentang ada keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa nggak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Aulia, walinya, kepala sultan di waktu itu ya. Beliau mengatakan Imam Al-Haddad, lamma urido hal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fasaraftuhu ila Ahmad bin Zain Al-Habsyi lima malali bil aidarus. Beliau mengatakan ketika keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani datang kepada saya tolak, nggak butuh saya. Subhanallah. Bayangkan keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani ditolak oleh beliau. Kenapa ditolak? Sudah penuh. Lima malali bil aidrusi. Saya sudah penuh dengan keramatnya guru saya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus. Habib Abdullah bin Bakar Al-Aidrus ini gurunya Imam Al-Haddad secara arwah. Jadi kalau kita itu dibuka hidupnya oleh Allah Ta'ala, terkadang para aulia Allah Ta'ala itu punya guru tapi gurunya di alam kubur, bisa berdialog. Jadi kalau ada antum mendengarkan manakib-manakibnya orang-orang soleh, punya guru di alam al-arwah itu biasa mereka. Kalau kita di alam Facebook, ya kan? Kalau kita di alam YouTube, ya, kalau kita di alam Instagram, kalau mereka di alam apa? Di alam al-gabar, di alam al-kubur. Seperti juga Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, abahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar di Surabaya. Antum ziarah ke Surabaya, sebelum Ampel itu ada namanya Ampel Kubah. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar punya ayah namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Dulunya IQ-nya itu nggak cerdas. Banyak orang-orang di zamannya, kata orang Jawa itu ngeci.